Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di tim penyuluh KUA Kecamatan Tantoyoso. Dalam hal ini ada yang ingin saya tanyakan tentang mengenai zakat fitrah. Karena di bulan Ramadan ini banyak orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang keamil, ada yang juga langsung kepada kiai. Nah, yang saya tanyakan pada hari ini, bagaimana kalau seumpamanya orang itu mengeluarkan zakat fitrah, itu langsung diberikan kepada kiai atau guru atau yang lainnya tanpa melalui amil. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Fisri tentang zakat fitrah. Sebetulnya zakat andaikan diberikan kepada kiai itu tanpa melalui amil. Sebenarnya gini Pak Fisri ya, amil itu bukan suatu keharusan untuk menyerahkan kita kepadanya, bukan. Amil itu amal, orang yang beramal atau orang yang membantu mentasarufkan dari zakat itu sendiri. Dan itu tidak harus. Itu pentasarufan zakat itu innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf itu. Pentasarufan zakat itu sendiri sebetulnya kan lewat 8 asnaf itu, ya. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sekarang pertanyaan panjenengan, apakah itu termasuk 8 itu? Kalau termasuk berarti boleh. Kalau bukan bukan. Untuk zakat fitrah itu sebetulnya fakir miskin. Fakir miskin. Berarti bukan, jangan menentukan profesi tertentu. Kalau profesinya itu atau bukan profesi, pengabdian ya, seseorang bukan kepada dalam lingkup zakat itu sendiri, ya buatan usaha. Misalkan amil itu kan mendata siapa yang berhak, siapa yang wajib, nah, itu berhak. Tapi kalau untuk zakat fitrah itu sendiri ya, sebetulnya tidak perlu amil, tidak perlu amil. Lain zakat amwal, karena banyak ya. Zakat fitrah itu tadi saya sampaikan bagi orang yang menjumpai dari bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Dan kan tidak ada nisabnya itu kan, ya tidak usah kami langsung saja. Ketika intinya itu kan boleh, boleh. Meskipun bukan, jangan merujuk, jangan langsung tertuju pada seseorang yang berpengabdian ini atau berprofesi ini. Tadi 8 itu, kalau dia termasuk dari 8 itu, yang saya sebutkan tadi, fakir miskin dan seterusnya 8 itu ya. Kalau termasuk dari itu boleh, kalau tidak boten yang sah. Ya, soalnya kita kan ada pertanyaan juga dari masyarakat itu. Jadi kita kan hati-hati kalau menjawab itu, takut salah. Ya, tapi jawaban yang jenengan itu kan termasuk pertanyaan saya yang awal itu kepada kiai, kepada ustadz dan lain-lain itu sebenarnya kan boleh, karena memang kiai saya kira masuk ke fisabilillahnya itu. Orang yang berjuang di jalan Allah. Memang sebagian ada yang mengartikan fisabilillah itu berjuang dalam membela agama. Tapi itu kan fisabilillah yang berperang zaman dulu. Kalau dulu ya. Ya. Nah, sekarang apa termasuk dikategorikan sebagai fisabilillah seperti itu? Apa Anda? Ya, ada tafsir seperti itu. Fisabilillah itu misalkan di tafsir Munir itu sabila apakah termasuk yang hanya sekedar mengajar itu? Ya, tapi amannya ikhtiatnya lah, bagaimana agar itu tertasarufkan dengan sesuai apa yang kita tentukan, gitu aja. Kalau pakai uang itu gimana, Ustaz? Ya, nah, ditekankan pada zakat amalnya kalau pertanyaan tadi ya. Zakat pakai uang ya. Kalau dari Syafi'iyah sendiri atau Imam Syafi'i dan bagi Imam Syafi'i itu memang tidak boleh pakai uang, karena apa? Pokok. Nanti untuk menunjang
kita di mana hari raya itu jangan sampai ada orang-orang yang kekurangan makanan di situ. Memang ada, insya Allah kalau Abi Hanifah itu, Imam Abi Hanifah ada yang dengan uang. Bisa juga untuk solusi, Pak. Karena terkadang seorang itu kan makanan ada, tapi kan kalau orang perantauan misalkan ya kompor tidak punya, terus tempat pun kadang nggak ada, sehingga yang lebih masalah di situ kan uangnya. Cuma kadang kita pastikan apa dia betul-betul tidak punya apa yang untuk lauk pauknya. Terkadang orang itu memang punya berasnya, tapi tidak punya lauk pauknya. Tapi kadang kalau berasnya ada, gini, lauk pauknya nggak ada. Jadi boleh-boleh saja, Pak ya. Gitu. Kalau saya gambarkan tuh seperti gini ya kayaknya. Kalau dulu mungkin kalau orang dikasih uang ya, mungkin pikirnya untuk apa, Pak ya. Kalau lihat di film-film kuno itu ya, itu kan jalan masih hutan, tidak ada toko-toko, tidak ada. Untuk apa, Bang? Sehingga yang paling dibutuhkan adalah makanan pokok. Jadi yang ditekankan makanan pokok dulu, cuma nanti ada solusi kalau misalkan dia itu memang lebih membutuhkan selain dari makanan pokok itu berasnya, nah, bisa pakai kaul yang dari Imam Abu Hanifah. Nah, kiranya itu ada. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Zainul Haq tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, dan juga pertanyaan dari saya sendiri tadi tentang ustadz atau kiai yang menerima zakat ternyata masuk di dalam kategori innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin. Bukan ternyata masuk. Kalau termasuk dalam sebagian yang 8 itu maka dibolehkan. Dibolehkan ya. Dan itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.